Yang namanya kematian pastilah datang tepat waktu. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa mengubahkannya. Dengan demikian, apakah kita melalui kematian begitu saja di hadapan kita? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya kita berbuat optimal demi kehidupan ini sebagai bekal di akhirat nanti. Memiliki harta dan keturunan, kemudian memanfaatkan untuk jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah semua anugerah kekayaan dan keturunan membuat kita lalai untuk mengingatnya, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wal asri", demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan kerugian. Wal asri, demi masa, kata Allah, "Innal insana lafi khusr", sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Dalam arti kata rugi di dunia, bahkan lebih besar lagi rugi di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang tidak rugi siapa? Illalladzina amanu, terkecuali adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, wa amilus solihat, dan orang-orang yang mengerjakan amal kebaikan, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan semua larangan. Kemudian watawasau bil haq, dan saling menasihati dalam kebenaran, watawasau bisabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Hadirin sedang mendengar rahimakumullah, pergunakanlah amal ibadah, pergunakanlah waktu yang kita miliki, laksanakanlah dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana Nabi bersabda dalam suatu hadis yang berbunyi, "Iktanim khamsan qabla khamsin", pergunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, syababaka qabla haramika, pergunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda, masa yang kuat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, masa yang kuat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan sampai kita menunda untuk beribadah di masa tua. Bahkan masa tua kita tidak sanggup lagi, kita tidak sempurna lagi untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wasihataka qabla saqamika, pergunakanlah masa sehatmu, yang mana dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah, kuat kita melaksanakan ibadah, mampu kita berjamaah di masjid, mampu kita menghadirkan majlis ta'lim. Itu adalah berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita masa sakit untuk melaksanakan ibadah. Itu adalah hal yang tidak mungkin. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, wa ghinaka qabla fakrika, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Masa kaya kita diberikan oleh Allah berupa harta yang lebih. Mari kita membantu anak yatim, fakir miskin, orang-orang yang sangat membutuhkan. Dan cara begitulah kita beramal ibadah dengan harta yang kita miliki. Maka oleh karena itu, mari kita membantu orang-orang yang sangat membutuhkan. Dan kita tidak mungkin di masa miskin untuk melakukan sedekah tersebut dengan yang sempurna. Kemudian, dan yang keempat, wa faraghaka qabla saklika, masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Maka pergunakanlah masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Dan yang kelima, kata Rasulullah, wa hayataka qabla mautika, masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Hari ini kita diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan umur yang panjang, diberikan kesempatan oleh Allah, kehidupan yang penuh dengan
senda gurau, kehidupan yang penuh dengan kehinaan. Jangan kita sia-siakan waktu kita dengan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari pergunakan masa hidup sebelum datang masa mati, yang mana kematian tersebut akan menjemputkan kita. Entah waktu kita dalam keadaan bekerja, kadangkala kita dijemput oleh Allah dalam keadaan kita beribadah, bahkan kita dijemput oleh Allah dalam masa kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita memperbaiki diri, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah, diberikan kesempatan, diberikan umur yang panjang, diberikan harta yang lebih, diberikan masa yang luang, dan diberikan kesehatan oleh Allah. Mari kita mempergunakan dengan sebaik-baiknya agar kita menjadi orang yang beruntung di hadapan Allah dan mendapatkan kemenangan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala.